وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله. Ya kan Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita. Ini masih membahas tentang kebolehan menggunakan khuf atau muzah atau sepatu. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai beberapa pembahasan, yaitu hukumnya. Kemudian juga sudah kita bahas mengenai syarat-syaratnya khuf itu. Kemudian malam ini kita lanjutkan pembahasan yang ketiganya. Jadi ini sebagaimana yang kemarin-kemarin yang sampaikan, jadi khuf ini kalau di tempat kita mungkin agak langka kita temukan, jarang, bahkan mungkin tidak ada, kecuali mungkin orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri, di tempat-tempat dingin, di Pakistan, di India, atau di sebagian Rusia, tempat-tempat dingin yang muslim, mungkin yang pernah bawa pulang ke rumahnya. Seperti itulah kurang lebihnya. Khuf, sepatu terbuat dari kulit yang bisa menahan masuknya air, yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengamankan kaki kita dari dinginnya musim. Kemudian kita lanjutkan, ini disebutkan juga termasuk bagian syarat juga daripada yang selain yang ketiga kemarin itu, yaitu wa yustaratu aidan taharatuhuma. Disyaratkan juga kedua khuf itu, kiri kanan sepatu itu suci keduanya. Suci di sini maksudnya ya bendanya itu suci, bukan terbuat dari kulit babi atau kulit apa mungkin yang najis gitu, selain babi yang najis gitu, atau kulit bangkai yang tidak disamak begitu. Kalau mungkin ada sapi mati terus diambil kulitnya tanpa disamak gitu, itu kan najis. Nah, itu yang pertama. Harus keadaan sepatu itu memang diambil dari kulit yang suci gitu, kulit yang suci. Kalau diambil dari bangkai ya memang bangkai yang disamak cara pengambilan kulitnya gitu. Di sini disebutkan wa kadza taharatu ma tahtahuma fala yakfi najasun wala mutanajjisun, najasan wala mutanajjisan wala ma fawqa najasati ala rijli. Naam. Jadi harus suci bendanya itu, khufnya itu, sepatunya itu dari najis. Entah sepatunya itu jangan sampai terbuat dari benda najis atau kulit-kulit yang najis, kulit babi atau kulit apalagi yang najis, atau mungkin kulit bangkai yang tidak disamak, atau juga mutanajis. Mutanajis ini terkena najis, mungkin terbuat dari kulit sapi yang suci gitu,
cuman bendanya itu kena berlepotan dengan najis, bercampur najis. Nah itu juga belum mencukupi. Jadi harus syaratnya yang selanjutnya ini taharatuhuma, harus suci keduanya. Entah dia suci dari yang najis atau mutanajis. Kalau najis itu kan zatnya najis. Zatnya najis. Seperti air ini kan suci. Kalau kemasukan kencing berarti namanya mutanajis. Hasilnya suci karena kecampuran najis jadi mutanajis. Tapi kalau air ini air kencing, asli kencing, namanya zatnya memang najis. Paham ya? Seperti kita buang hajat misal, buang kotoran, nah itu najis. Nah kalau ada nanti yang ikut keluar itu ternyata biji kacang gitu. Nah biji kacang itu bukan najis, mutanajis, kecampuran najis. Bisa suci dengan kita buang najisnya itu. Tapi kalau memang tai misalnya, nah, itu memang bendanya memang najis. Nah khuf itu harus bersih dari yang najis ataupun mutanajis. Paham ya? Harus dari kulit yang suci. Lau kana alaihi najasatun ma'fu anha wa masah minhu ma la najasata alaihi sohal masah. Jadi kalau najisnya itu najis yang dimakfu, najis tapi dimakfu. Contohnya mungkin ada bekas tai cicak di sepatu kita itu. Tai cicak itu kan sedikit najis tapi dimakfu. Atau ada bekas darahnya nyamuk atau darah manusia, darah kita mungkin sekecet lagi oleh bagian sepatu itu najis tapi dimakfu. Kenapa dimakfu? Sedikit. Nah, maka itu ya tidak masalah. Wala yadur sailanul ma ila najasati. Nah, boleh kita siram sedikit gitu biar dia hilang najisnya itu. Seperti itu. Wala yadurra sailanul ma ila najasati. Jadi boleh kita siram. Misalnya teh cicak di sepatu kita itu, kita mau usap itu habis wudu, kita mau usap ternyata cicak, cukup disiram detik sudah begitu. Habis cuci tangan. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi harus syaratnya selanjutnya itu suci zatnya itu memang terbuat dari kulit yang suci dan tidak terkena najis. Kemudian walau labisa khuffan fawqa khuffin li shiddatil bardi mathalan. Jadi saking sangat dinginnya itu biasanya kalau memang sudah sampai derajat 0,0 dinginnya itu biasa kita dulu itu kita double khufnya itu, kita double. Tidak cukup pakai satu kita double lagi satu. Kan disebutkan dan seumpama memakai khuf di atas khuf di siddatil bardi masalan karena sangatnya dingin. Nah, berarti itu ada hukumnya sendiri. Fa in kana al-a'la shalihan lil masjid wa al-asfal soha al-mashu 'ala al-a'la. Kalau memang kita niat mengusap itu yang bagian dalamnya, a'la ini asfal. Nah, bagian dalamnya ya maka sah jadi pengusapan itu. Nah, ini mungkin agak langka bahasanya gitu. Begitu juga wa in kana al-asfal shalihan lil masjid dunal a'la fa masul asfal sahab. Begitu juga kalau memang yang bagian luar ini yang kita niatkan usap gitu, ya juga sah begitu. Walau apa ini? Awil a'la bawasalal balal lil asfali soha in qasadal asfal atau qasadahuma ma'an. Ini sekedar kita baca aja supaya lengkap anunya. Dan seumpama dia ini niat untuk mengusap bagian luarnya, kan dia double muzah itu, dia double. Ketika diusap kok masuk ke dalamnya air kena yang bagian dalam, maka bagaimana hukumnya? Ya kalau dia niatkan yang dalam juga mengusap sah jadinya. Atau seumpama dia niatkan sudah usap luar dalamnya sah,
au qasdahuma ma'an la in qasdal a'la faqad. Tapi kalau dia niatkan hanya bagian dalamnya, sementara yang hak mujah yang sebenarnya itu bagian luarnya dia usap, ternyata yang benar itu yang dia niatkan memang muzah yang anu itu ya dalamnya, jadi enggak sah. Wa illam yaqsud wahidan minhuma bal qasada al masha fil jumlah ajza bil asah. Tapi kalau dia pokoknya saya ngusap sudah, dia niatkan kedua-duanya juga itu sah. Tapi ini jarang. Ya, intinya yang kita tahu ilmunya saja begitu. Biasanya ya pakai satu. Biasanya kalau dingin sangat itu ya kalau kita mau double juga ada tata caranya. Enggak sembarang kita double terus kita ngusap, enggak. Yang mana kita niatkan memang jadi muzah yang aslinya itu yang kita usap. Kalau bagian dalam ya kita usap dulu baru kita pakai. Kalau memang kita niatkan yang nomor 2 ini jadi anunya kita pakai sudah, terus kita usap, jadi seperti itu. Kemudian ini masa kan orang mukim sama orang safar itu dia punya ketentuan sendiri memakai hub itu. Kalau mukim ini orang netep ndot lebalen dia lakukan safar itu ada masa berapa lama dia boleh mengusap muzahnya. Kalau dia seorang musafir juga ada ketentuannya, orang perjalanan jauh itu dia perbolehkan pakai hub, itu juga ada masanya. Disebutkan wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan, dan diperbolehkan mengusap orang-orang mukim, orang-orang yang tidak berpergian, yauman wa lailah, yaitu sehari semalam. Jadi sehari semalam. Mungkin dia pakai muzahnya waktu subuh itu dia wudu, kemudian dia pakai muzahnya subuh, nanti selesainya subuh juga. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan dibuka. Misalnya sudah memakai habis salat subuh itu pakai. Nah nanti kalau batal, kalau mau salat zuhur nggak usah dibuka sepatunya, tetap dipakai. Nanti pesuruh tinggal diusap. Nanti sholat zuhur, asar, isya juga begitu, nggak usah dibuka sehari itu. Nah, kalau wudhu nggak usah dicuci kakinya, cukup diusap. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh lagi, itu harus dibuka, nggak boleh dilanjutkan karena masanya hanya sehari. Dibuka sebentar untuk menghabiskan masanya, dipasang lagi dengan niat yang baru juga tidak apa. Pahamnya maksudnya? Nah, sehari semalam. Itu untuk mukim yang tidak melakukan safar. Yamsahu al-musafiru, dan orang-orang musafir salah satu ayamin bilayalihinna. Tapi bagi orang yang safar yang bepergian jauh ini 3 hari 3 malam diperbolehkan enggak buka kakinya itu, sepatunya itu. Nanti kalau dia batal cukup diusap saja. Kalau dia kencing berak tidak usah dibuka, cukup diusap saja. Jadi seperti itu. Tidak perlu dibuka selama 3 hari. Dong bais Ustaz. Kalau musim dingin itu jarang dia bisa bais. Yang bais itu biasanya kalau musim panas sekali sepatu itu bais. Itu diperbolehkan kita tidak membuka kaki kita selama 3 hari 3 malam kalau dalam safar. Apalagi kita safar itu kan musim dingin terus safar, malas tuh buka kaos lain tuh, sepatu tuh, maka diperbolehkan. Wa yulhaqu bil mukim al musafir safaran qasiran. Jadi di sini maksudnya kalau orang melakukan safarnya safar pendek. Safar pendek dekat, mungkin dari sini kita ke ke Islamic Center atau mungkin ke Lembah, itu kan masih pendek perjalanan, bukan sampai perjalanan diperbolehkan qasar. Maka itu tetap sehari semalam. Ini perjalanan yang boleh sampai 3 hari 3 malam ini kalau safar itu sampai membolehkan qasar. Boleh ringkas 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka itu dikatakan perjalanan jauh. Jadi perjalanan jauh menurut Islam itu, agama kita ini, perjalanan yang sampai diperbolehkan kita mengqasar, menjamak sholat kita.
Zuhur asar pun tergabung jadi sekik dua-dua, namanya jamak qasar. Itu biasanya kalau hitungan kilometernya itu 80 lebih, 86-an itu ya kilometer. Kalau dari sini ke mana itu biasanya 60 kilometer. Di sini sampai ke Lombok Timur berapa kilo? Lombok Timur masa? Nah, berarti kalau sampai Lombok Timur berarti udah jauh itu. Minimal boleh tenek jamak sembahyang tenek 4 rakaat jadi 2, zuhur jadi 2 rakaat, terus tergabung kan asar, mau takdim terakhir itu paling jauh saparno sampai 86 kilometer. Gue lamun masih 70 diteganggo jamak qasar. Nah, begitu juga di sini. Lamun masih perjalanan itu masih 6 kilo, 60 kilo atau masih 50 kilo, 40 kilo, maka dia tetap musab khub sampai jelu karena masih belum sampai sapar yang membolehkan kita mengqasar, masih dikatakan pendek itu, maka tetap sejelu sekelam. Wal asi bisafari, begitu juga orang sapar karena maksiat walaupun perjalanan jauh, misalnya dari sini dia mau ke Jawa, misalnya ke Jawa itu kan berapa ratus kilometer itu, tapi perjalanannya maksiat dan lalu ngerampok, nah, maka tidak diberi dia rukhsah kebolehan untuk mengusap muzahnya selama 3 malam, cukup sehari semalam walaupun dia perjalanan jauh. Kenapa? Karena perjalanannya maksiat. Begitu juga orang yang pergi lalu ngerampok untuk Jawa, tapi yang terbolehan si agama mengqasar salatnya 4 jadi 2. Nah, bagi orang perjalanan maksiat itu tidak diperbolehkan tetap salat 4 rakaat. Tetap, karena dihukum dia. Kok perjalanan ini untuk maksiat walaupun perjalanan jauh, syariat tebang keringanan 4 jadi 2 rakaat pun tergabung apa. Lalu ini perjalanan maksiat walaupun jauh, tidak boleh dia qasar salatnya, tidak boleh, harus itmam 4 rakaat. Dan tidak bisa dia 3 hari 3 malam diperbolehkan pakai muzah, cukup semalam saja. Kemudian wal haim, dan orang yang sapar ini nggak tentu tujuannya, kayak apa itu? Orang bagaimana itu? Orang traveling ini kan nggak tentu tujuannya, pindah nggak jelas gitu. Dia tujuannya pokoknya seberak, itu juga nggak bisa untuk 3 hari 3 malam, cukup 1 hari 1 malam walaupun jauh saparnya. Itu ketentuan agamanya itu seperti itu. Nah, kemudian yang sapar yang diperbolehkan sampai 3 malam itu sapar mubah, itu sapar untuk ibadah, mungkin lalu berhaji atau berumrah, atau mungkin lalu silaturahim, atau ziarah ke ulama, ke makom ulama gitu, mungkin yang ada di Jawa, perjalanan jauh, itu diperbolehkan 3 hari 3 malam nggak lepas sepatu muzahnya. Paham ya? Jadi beda. Maka agama itu dimudahkan tapi jangan mudahkan. Nah, itu memang mudah tapi dendek pihak jadi mudaan, jadi seperti itu. Al-muttasilati biha, yang berturut-turut. Sawaun taqaddamat atau ta'akharat, boleh malamnya lebih dahulu dihitung awalnya atau boleh siangnya dihitung permulaannya begitu. Dipaham ya ini? Allahu Akbar. Bisa jadi sebenarnya tiang loncatin ini karena nggak akan kita ini, cuman ya biar urut begitu, biar urut bahasannya gitu, biar urut dari kita juga tahu ilmunya. Wa ibtida'ul muddati, nah dihitung mulai pemakaiannya itu tuhsabu min hina yuhdis, dari mulai hadasnya seseorang itu, au min inqidha'il hadathi al-kain ba'da tamamil lubsil khuffaini,
Jadi permulaan awal penghitungannya itu tatkala seseorang itu wudu kemudian memakai khufnya, kemudian dia hadasnya baru dihitung mulai masa pemakaian khuf. Nah, paham ya maksudnya ini? Jadi kita dihitung awal pertama pemakaian khuf itu tatkala kita sudah wudu, kemudian kita pakai khuf, sudah pakai khuf, terus kita batal. Nah, ketika batal itu kemudian kita wudu, kita ngusap, nah itulah dihitung mulai pertamanya, paham ya? Mulai pertamanya, nanti selesainya pas waktu itu, kalau dia sehari, kalau dia mukim, dan kalau dia safar dihitung juga di situ. Nah, disebutkan laisa la min ibtida'il hadas, bukan dari pas dia hadas. Kemudian dia hadas terus dia wudu terus dia pakai khufnya, itu bukan dihitung di situ, bukan. Wala min waqtil mas, dan ketika dia masah itu juga bukan. Wala min ibtida'il lubsi, dan ketika dia pakai juga bukan. Dari dihitung waktu pertamanya pemakaian khuf itu, yaitu tatkala seorang itu sudah pakai khufnya, sudah suci, kemudian sudah pakai khufnya, kemudian lepas itu berapa menit, berapa jam dia hadas. Nah, dia wudu, dia ngusap pertama kalinya itu, nah itulah dihitung awal memulainya. Nanti misal sekarang ini jam berapa ini? Jam 6:30 lah, 7:30. Sudah wudu, sudah pakai khuf. Nanti pas jam 8 sudah batal, kemudian sudah wudu, sudah ngusap. Nah, itu dihitung mulai pertama. Nanti selesainya berarti jam 8 juga besok. Kalau udah jam 8 itu wajib dibuka. Wajib dibuka. Wudu lagi. Nah, tidak boleh sudah ngusap, tidak boleh, karena kebolehannya 1 hari 1 malam. Misal gini contohnya nih, agak mudah. Misalnya kan wudu, kemudian kita make, ketika make itu sebentar, jam 9 mungkin kita batal gitu. Ya, kita wudu kemudian ngusap salat isya. Nah, itulah waktu pertamanya. Kemudian nanti kalau kita batal lagi mau salat zuhur, gak usah cuci kaki, sudah wudu usap. Nanti subuh bangun, habis kencing di WC, kemudian wudu, gak usah buka sepatunya, usap. Kok nanti pas masuk jam 9 itu wajib dibuka karena masanya cukup 1 hari begitu. Terus kalau kita melanjutkan Ustaz gimana? Ya sudah, buka, wudu, pasang lagi, mau malik sejelo gitu modelnya begitu. Begitu juga bagi yang safar. Terus coba lewatkan yang lain-lain ini pembahasannya, kita lanjutkan. Kemudian wal wajibu bil mashil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul masah idza kana ala dhahiril khuffi. Nah, jadi wajib mengusap khuf itu dimutlakkan dengan nama mengusap. Mengusap itu ala dhahiril khuffi, bagian atasnya khuf. Jadi yang diusap itu bagian atasnya khuf itu. Jadi sepatu itu. Jadi bagian atasnya itu diusap begini. Pakai jari kita direnggangkan. Ambil air terus kita usap begini. Jangan dirempetkan, direnggangkan. 3 kali sudah begini ambil. Udah, kiri kanan. Bisa langsung ambil air langsung kiri kanan. Sekali juga bisa. Tidak perlu sudah usap semuanya, enggak, bagian atasnya tok, bagian atasnya. Kok gimana Ustaz, kan bagian bawah nih yang kotor, kok bagian, itulah syariat mengajarkan. Makanya Sayyidina Ali katakan, kalau seumpama agama ini bisa dianu dengan akal, tentu yang wajib dibasuh itu bawah, karena itu yang jalan. Tapi ke atas, itulah agama. Kadang ada perlu pakai akal, kadang tidak pakai akal. Kok kenapa ya? Memang agama beritakan begitu. Kita tidak boleh nggak cocok, kita hapus bawahnya aja, usapnya nggak sah sih, malah nggak sah, karena memang aturannya seperti itu. Kalau agama itu bisa direka-reka dengan akal, kata Sayyidina Ali, tentu yang pantas diusap khuf itu bagian
bawahnya, karena itu yang ini bukan masalah kotor nggak kotornya ini masalah bagaimana seperti itu syariat mengajarkan. Jadi bagian atas khuf itu wala yujzi al-mashu ala batinihi, tidak cukup mengusap bagian dalamnya, mungkin sudah keluar khuf itu usap bagian dalam dia sah. Dia sah. Wala ala aqibil khuffi atau bagian depan belakangnya, depan belakang juga tidak sah. Wala ala khirfihi atau bagian sampingnya, sudah kiri kanan juga enggak sah gitu. Wala asfalihi atau bawahnya tidak sah. Harus disiram lapuan, sudah kenaan lapuan dan sah juga. Jadi sah itu cuman sedikit, itu bagian atas itu, ini bagian bongkornya itu saya kenakan sedikit, wah selesai. Jadi kalau di bawah atau samping danu atau bagian dalamnya, depan belakangnya itu tidak sah. Jadi itulah aturan agama. Tidak usah pokok bagian, nah itu aja nih, ini bagian kaki sini nih, gini sudah depan, pakai tangan dua, sudah selesai. Makanya kalau kita tidak terbiasa itu kayaknya bagaimana ini, itulah agama. Pada semarat ngentut misal, wah tuh terus ngentut. Aturannya kan lamun ya sembahyang wudu yang seharusnya secara akal yang wajib dibasuh adalah pantat, karena dia yang mengeluarkan kotoran, tapi kok malah muka, tangan, kaki. Nah itulah agama. Ada kalanya agama itu sesuai dengan akal, ada kalanya tidak sesuai dengan akal. Maka itulah kalau sudah itu perintah Allah sesuai dengan akal atau tidak, ya kita taati karena kita hamba. Tapi kalau di prinsipnya sebenarnya ya maksud tidak mungkin agama ini tidak sesuai dengan akal. Cuman kadang kita belum nemu. Kenapa kita disunahkan makan itu dulu? Kenapa harus minum air dulu? Kenapa garam dulu? Kelihatannya kan biasa-biasa saja, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang ditahu oleh ahlinya. Kelihatan kan kenapa kok garam? Ternyata di dalam garam itu kita tipis sedikit itu membunuh gitu banyak bakteri di makanan yang akan kita makan. Kan di makanan kita ini banyak bakterinya. Apalagi makan makanan tidak bersih atau makan makanan di pasar itu kan kadang kita beli jaja, tempatnya itu nggak ketutup lalat masuk dan apa. Nah itu kita penawarnya itu harus kita makan garam dulu sehingga luntur itu bakteri-bakteri itu. Paham ya? Wasunanuhu, dan sunnahnya cara mengusap itu gimana? Wasunanu bil mashihi fi mashihi ayakuna khutu tabani yafruku al mashu baina asabihi wala yadhummuha. Jadi caranya itu yaitu dengan khutut, dengan menggaris. Jadi kayak kita garis itu, kita ambil air, kita garis belakang sudah begini. Misalnya ini bongkor kaki kita nih, kita garis gini set gitu sekali sudah kiri kanan. Dengan cara menggaris yaitu yafruku, memisahkan al-masih, orang yang mengusap itu baina asabihi, dilenggangkan, jangan ditempelkan begini. Asabinya jarinya itu direnggangkan begini. Bukan diginikan enggak, tapi direnggangkan begini. Wala yadhummuha, bukan direnggangkan begini. Jadi caranya itu ya kita menggaris kayak kita garis itu, terus jari kita direnggangkan. Jadi carilah cara pakai muzah itu di YouTube itu banyak. Jadi seperti itu. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Bukan kita ambil terus kita ginikan, enggak. Itu ya ketentuannya memang. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wayubtilu al-mashu alal khufaini bi thalathati asya'a. Jadi kemudian ada 3 penyebab pemakaian khuf ini batal. Yang pertama khal'uha, melepasnya. Yang pertama itu bi thalathati asya'a
bi khal'ihima. Yaitu yang pertama, yaitu dengan melepas keduanya. Tatkala kita lepas khuf itu ya batal sudah. Misal kita punya waktu ini sehari semalam kalau mukim, kita masang sekarang ini, tapi kalau tengah malam kita buka, ya batal jadinya sudah. Jadi nggak boleh kita buka itu sampai besoknya hari ini gitu. Waktu ini, besoknya waktu ini, berarti besok malamnya boleh. Tapi kalau barang jam 12 sudah buka, batal terjadi nuah. Jadi membuka keduanya atau membuka salah satunya. Itu yang pertama, bi khal'ihima atau khala'a ahaduhuma, atau melepas salah satunya, atau satunya aja dilepas tetap batal jadinya. Kemudian yang selanjutnya, in khila'ihi au khurujul khub an salahiyatil mashi ka tahriqihi. Yang kedua itu karena rusaknya khub itu. Misal dia robek, misal dia robek terus kencengokan matena yang terobek, berarti tidak bisa sudah. Karena akan masuk air. Sini disebutkan bi in khila'ihi au khurujul khub, keluarnya khub an salahiyatil masih, dari kebolehan mengusap, katahrik, sebagaimana robeknya khub tersebut. Kalau dia sudah robek, maka batal pemakaian khub tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, inqidha'ul muddati, habisnya waktu. Ya kalau mukim ya 1 hari 1 malam, habis kalau 1 malam ya harus dibuka, nggak bisa dilebihkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga di sini ditambahkan juga ya, dan termasuk juga yang membatalkan penggunaan khuf itu, yaitu ma yujibul ghusla, yaitu ketika terjadi pada diri kita ini hal-hal yang yang mewajibkan mandi. Misal kita sudah pakai khuf sekarang ini, terus malamnya kok kita mimpi junub, wajib dibuka, karena kita mandi wajib semua harus dibasuh. Jadi yang pertama itu ketika kita melepas, kalau sengaja terlepas sekik atau kedua, batal pakaian khuf itu. Kemudian yang kedua, jika terjadi kerusakan, robek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga habis masanya atau habis waktunya, 1 hari 1 malam kalau mukim, kalau musafir 3 hari 3 malam. Kemudian ditambah juga di sini, yaitu jika terjadi pada diri kita ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Dengan cukup kita tidak diperbolehkan ngusap ke mandi terus bagian kaki badan terbasuh untuk ngusap, tidak, harus dibuka, karena kalau mandi itu semua wajib kena air. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan insyaallah kita bahas mengenai masalah tayamum. Paham ini ya? Kurang lebihnya barang anawa insyaallah. Ada yang tanyakan? Hah? Ada yang tanyakan? Serah mau tanya apa saja, tidak apa-apa. Masa ada waktu. Kalau sudah pergi ke Mekah, ke Mekah juga jarang ada orang pakai khuf, karena di sana musimnya musim panas. Boleh nggak musim panas pakai khuf? Ya boleh saja sebenarnya. Cuman nanti busuk kaki kita, keringetan jadinya, panas. Misalkan kita tahan dingin, boleh kita nggak pakai khuf? Boleh, maka lebih abdol membasuh itu lebih abdol daripada mengusap. Jadi diperbolehkan karena lagu lamun dah kuat naik dan besi dek kuat dingin itu lebih abdol deh di besok. Aku kan ngano kuat dingin dan wes bareh. Wah dingin sangat bisa kaki kita ini pecah-pecah keluar darah itu bahaya. Apalagi kita di kutub kayak di Kashmir itu banyak orang-orang yang tidak terbiasa pergi ke sana, nggak tutup telinganya, tidak terasa telinganya sudah lepas kentok saking dingin ya baku kedampas oleh besi terik kan, nah kalau baku no kan
bisa hah? Dan terasa lepas mah. Dan terasa. Makanya terada tutup si alat, malik tutup si penutupan kepala, malik bahasa pegosor, mandidit gitu. Kalau tidak begitu itu nggak terasa. Nggak terasa ternyata wah telang kentok dan terasa terik pelang kentok karena dinginnya itu. Itu kan kalau ikan itu kan kalau kita eskan itu kan eskan sampai beku itu kalau kita pantok dia pelak dia pisah dia perlu pakai ladek karena saking bekunya itu. Kalau kayak es batu itu lah kan pukul pecah sudah begitu deh. Ikan itu kalau sudah beku dipukul pecah dia. Nah, supaya kita nggak seperti itu ya kita pakai alat-alat. Nah, supaya nggak kedinginan kayak kita ya pakai ini rukhsas kebolehan yang diberikan oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadini al-Fatihah. Salatullah salamullah sin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum